Sebelum menonton video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Bab 50. Kamu bertemu dengan pria bernama Damar, tanya Dinar dengan bola mata berbinar. Melati mengangguk dan mengatakan ciri-ciri fisik pria tersebut. Benar itu Damar, Damar kekasihku. Dinar merasa lega, mengetahui Damar masih berada di desa ini. Kekasih kakak, iya Damar kekasihku. Maaf ya kak, seharusnya tadi aku membawanya ke sini. Sesal Melati, mengira pria tersebut adalah pria yang ditakuti Dinar. Tidak apa-apa, selama dia masih ada di sini, aku yakin akan bertemu dengannya. Balas Dinar mencoba berpikir positif. Pagi berikutnya, Melati kembali melakukan aktivitasnya berjualan sayur, meninggalkan Dinar yang masih tertidur. Kak Dinar, Melati terkejut melihat Dinar yang tiba-tiba mendatangi lapaknya. Kak Dinar, kenapa ke sini? Tidak apa-apa, aku bosan di rumah, ujar Dinar berharap bisa melihat Damar di pasar itu. Dinar pun menemani Melati berjualan. Juno, gumam Dinar melihat Juno yang seperti sedang mencarinya. Kak Dinar, kenapa? Melihat Dinar yang tiba-tiba bersembunyi di balik meja. Pria itu yang sedang mencariku. Aku takut, jawab Dinar menjentikan jarinya ke arah Juno. Melati pun mengikuti arah mata Dinar. Tampak pria muda berambut ikal dan bertubuh kurus tengah berjalan mengelilingi pasar, seperti tengah mencari sesuatu. Dia sudah pergi kak, ujar Melati, melihat pria tersebut meninggalkan area pasar. Syukurlah, Dinar menghela nafas lega. Beberapa saat kemudian, Dinar merasakan tidak enak badan. Melati, aku pulang dulu ya, ujar Dinar memilih beristirahat di rumah. Ya sudah, hati-hati ya kak, pesan Melati. Khawatir Dinar bertemu dengan pria yang tengah mencarinya. Dinar mengangguk dan bergegas kembali ke rumah. Sore hari Melati pulang. Kak Dinar, makan dulu kak, panggil Melati, dengan nasi bungkus yang dibawanya. Kak Dinar, tak ada jawaban dari Dinar. Melati pun masuk ke kamar. Kak Dinar masih tidur. Melihat Dinar yang masih memejamkan matanya di ranjang, namun tak juga merespon panggilannya. Ya ampun kak, kenapa tubuh kakak panas gini? Seru Melati panik, memegang beberapa tubuh Dinar yang terasa panas. Kamu sudah pulang Melati? Tanya Dinar, perlahan membuka matanya. Kakak sakit. Tubuh kakak panas sekali. Melati panik, mengingat balai kesehatan cukup jauh dari rumahnya. Aku enggak apa-apa Melati, hanya pusing sedikit, balas Dinar, dengan mata sayu dan wajah pucatnya. Melati pun bergegas mengambil air dingin untuk mengkompres kening Dinar, dan membiarkannya beristirahat. Kakak makan dulu ya, ujar Melati, dengan membawa semangkuk bubur yang sudah dibuatnya. Makasih ya Melati, maaf aku selalu merepotkanmu. Tidak, sama sekali tidak merepotkan kak. Sekarang kakak makan ya. Melati menyuapi Dinar. Dinar bersyukur bisa bertemu dengan Melati, gadis muda yang sangat baik padanya. Keesokan harinya, Melati kembali ke pasar, membiarkan Dinar beristirahat di rumah. Karena keadaannya yang belum membaik, Melati memicingkan matanya saat tengah berjualan, melihat sosok pria yang tidak asing untuknya. Kak Damar, seru Melati, masih hafal betul wajah Damar, pria yang pernah menanyakan keberadaan Dinar padanya. Melati segera berlari, menyusul langkah Damar yang berjalan meninggalkan pasar. Kak tunggu, ujar Melati, setengah berteriak, yang sontak saja menghentikan langkah kaki Damar. Damar mengerutkan keningnya, lihat gadis muda yang berjalan menghampirinya. Kak Damar, kamu mengenalku? Menatap bingung gadis yang sama sekali tidak dikenalnya. Ya, kakak pacar Kak Dinar kan? Dinar, kamu kenal Dinar? Tanya Damar, antusias gitu mendengar nama Dinar. Melati mengangguk. Ya, saat ini Ke Dinar sedang berada di rumahku. Benar Dinar ada di rumahmu?
Tanya Damar ragu. Benar, ikutlah denganku, ajak Melati. Setelah menutup lapak jualannya, Melati pun segera mengajak Damar menuju rumahnya. Ia merasa sangat senang karena bisa mempertemukan Dinar dengan kekasihnya. Kak Dinar, panggil Melati gitu membuka pintu. Kak Dinar, panggil Melati lagi menghampiri Dinar yang masih beristirahat di kamar. Kemana Kak Dinar? Serum Melati tidak mendapati Dinar di kamarnya. Ada apa? Damar menghampiri Melati. Kak Dinar, tidak ada. Melati menunjuk ranjangnya yang kosong. Tidak ada. Mereka pun bergegas mencari Dinar ke seluruh ruangan. Mungkin Dinar sedang keluar. Damar berpendapat, tidak mungkin Kak Dinar keluar, karena dia sedang sakit, ujar Melati. Sempat mengecek suhu tubuh Dinar yang masih terasa panas sebelum dia berangkat ke pasar. Lebih baik kita lapor ke kepala desa, usul Melati. Damar pun setuju. Mereka bergegas menuju balai desa. Sampainya di sana, Melati melaporkan Dinar yang hilang dari rumahnya. Juga Damar yang melapor jika Dinar adalah kekasihnya, yang sudah beberapa hari ini hilang dari tempatnya semula. Pak Kades, seorang wanita dengan langkah yang tergesa-gesa masuk ke dalam kantor desa. Ada apa? Tanya kepala desa, melihat wanita parubaya yang tampak panik. Tolong, putraku membawa kabur seorang wanita. Jelas Ibu Sari yang langsung melapor, saat memergoki Juno yang tengah memasukkan Dinar yang sedang tidak sadarkan diri ke perahunya. Siapa nama wanita itu? Kamu kenal? Tanya Damar antusias. Dinar, nama gadis itu Dinar, jawab Ibu Sari. Sontak saja Melati dan Damar tampak terkejut mendengarnya. Ya sudah kalau gitu kita kejar perahunya, ujar sang kepala desa. Mereka pun bergegas menuju pantai untuk mencari perahu yang dinaiki Juno. Dibantu warga lain, mereka mencari Juno. Seorang warga menelepon telah berhasil menemukan Juno dan menangkapnya. Dinar, Damar menaiki perahu yang membawa Dinar pergi. Dinar, bangun sayang. Damar menepuk-nepuk pipi Dinar yang masih tidak sadarkan diri. Dinar pun segera dibawa ke balai kesehatan untuk mendapatkan pertolongan. Sementara Juno diamankan warga. Dinar, seru Damar, melihat Dinar yang mulai sadar dan membuka matanya. Sayang, menatap lembut wajah Dinar, yang masih tampak pucat, namun sangat bersyukur, ia akhirnya bisa bertemu dengan kekasihnya. Damar, Dinar menatap tak percaya, Damar yang tersenyum ke arahnya. Kamu benar Damar. Dinar mengusap lembut pipi kekasihnya itu, masih dengan raut wajah yang tak percaya. Ya sayang, aku Damar, ujar Damar meyakinkan. Dengan mata yang berkaca-kaca, Dinar pun segera memeluk kekasihnya itu. Sayang, aku rindu, ucap haru Dinar, yang akhirnya bisa bertemu kembali dengan pria yang sangat dicintainya. Ya sayang, syukurlah kamu baik-baik saja. Damar mengusap dan mengecup kepala kekasihnya itu. Jangan menangis, semua sudah baik-baik saja. Damar menyeka air mata yang membasahi wajah Dinar. Dinar tersenyum bahagia. Dinar, panggil seorang wanita menghampiri Dinar. Bu Sari. Dinar menatap bingung wanita parubaya di hadapannya itu. Dinar, ibu minta maaf perbuatan putra ibu yang sudah menculikmu, tutur Ibu Sari dengan raut wajah yang sedih. Menculik? Dinar justru tidak mengerti dengan ucapan Ibu Sari. Ia ingat jika dirinya sempat dibekap oleh seseorang saat sangat tidur, namun benar tidak ingat apapun setelah itu. Ya putra ibu ini, sudah menculikmu. Aku sudah melaporkannya ke polisi. Jelas Damar merasa geram pada perbuatan pria tersebut.